Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'du. Segala puji kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmatnya. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini bersama-sama Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah taala, melaksanakan kewajiban kita yakni untuk melaksanakan ibadah bagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam ayatnya yang mulia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah ciptakan dua makhluk yang dinamakan al-jin wal ins, jin dan manusia, kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diciptakan jin dan kemudian juga manusia, semua itu untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah. Di mana makna dari ibadah sendiri adalah melaksanakan semua yang diperintah Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kecintaan dan ridho Allah taala. Inilah yang disebut dengan ibadah. Melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dengan maksud untuk mendapatkan kecintaan dan ridho Allah taala. Jadi semua ibadah yang kita laksanakan, Bapak sekalian rahimakumullah, mulai dari ibadah mahdhah, ibadah mahdhah, begitu juga ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah yang tata caranya, jumlahnya, tempatnya, jenisnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita laksanakan ibadah salat subuh di pagi hari ini. Ini termasuk ibadah mahdhah karena waktunya ditentukan oleh Allah taala. Begitu juga jumlah rakaatnya sudah ditentukan oleh Allah taala. Ya. Jadi tidak ada yang salat subuh jam 3 malam. Gitu ya. Tidak ada salat subuh jam 8 pagi. Karena waktunya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ibadah ghairu mahdhah. Ya, ini kebalikan dari ibadah mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah itu ibadah yang tidak ditentukan secara detail oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Misal bekerja, ya, setiap hari kita melaksanakan ritual atau aktivitas bekerja. Nah, bekerja itu bisa menjadi ibadah jika diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengharap kecintaan, mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala semata, itu menjadi ibadah.
Termasuk di pagi yang mulia ini, alhamdulillah Allah mudahkan kita diberikan kemudahan olehnya untuk bermajelis ilmu. Bermajelis ilmu juga termasuk ibadah yang agung, ya. Karena majelis ilmu atau menuntut ilmu itu termasuk perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Menuntut ilmu itu wajib bagi siapa? Bagi semua yang merasa dirinya sebagai seorang muslim. Hadis ini sahih. Ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu termasuk perintah Allah. Sehingga ketika kita melaksanakan satu perintah Allah, yaitu menuntut ilmu ini, pastinya kita mengharapkan kecintaan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah ibadah. Oleh karena itu singkat kata, jika ada seseorang atau suatu kaum yang melaksanakan suatu ritual yang dinamakan ibadah kata mereka, tentunya mereka mengharap ridho Allah, mengharap pahala dari Allah, akan tetapi ritual atau amalan tersebut tidak pernah diperintahkan oleh Allah, maka itu bukan ibadah, sekalipun niatnya untuk mengharap ridho Allah Ta'ala. Ya, oleh itu berhati-hati terhadap amalan-amalan yang kita kerjakan. Barangkali ada amalan-amalan yang ternyata sekalipun kita mengharap ridho Allah dan pahala dari Allah, kecintaan dari Allah, akan tetapi amalan tersebut tidak pernah disinggung atau diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka hal ini akan tertolak. Baik para jemaah sekalian, rahimani Allah wa iyyakum. Insyaallah di pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, bahasan kita masih di bab ke-7. Bab mengenai babu uquqil walidain. Babu uquqil walidain. Yaitu bab berdurhaka kepada kedua orang tua. Bagi kita yang masih memiliki kedua orang tua atau salah satu darinya, maka hendaklah berhati-hati dengan satu perbuatan, yaitu terjerumus dalam uququl walidain, yaitu perbuatan dosa besar, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Karena termasuk dosa-dosa yang paling besar adalah durhaka kepada orang tua. Sebagaimana hadis yang sudah kita bacakan dan baru kita bahas sedikit ya. yakni hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam kitab ini, yaitu dalam kitab Al-Adabul Mufrad, di mana Nabi SAW pernah bersabda, qala Rasulullah SAW, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Jadi Nabi SAW sampai berucap atau bersabda ala unabbi'ukum bi akbaril kabair itu sampai 3 kali. Ini menunjukkan bahwa apa yang akan beliau sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada para sahabatnya merupakan hal yang urgent, hal yang penting, sampai mengulang sampai 3 kali. Maukah kalian saya kabarkan dosa-dosa yang paling besar, ya, dosa-dosa yang termasuk dosa paling besar. Ini sampai Nabi SAW menyampaikan 3 kali kepada para sahabatnya. Maukah kalian saya kabarkan, saya beritahu tentang dosa-dosa yang termasuk dosa-dosa paling besar? Qalu, maka para sahabat, nah ini gayung bersambut. Ketika Nabi SAW bersemangat ingin menyampaikan satu pelajaran, satu faidah, satu ilmu, maka disambut oleh para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain. Nah inilah
dua ya, dua kubu yang menyampaikan dan yang disampaikan itu sama-sama memiliki ghirah dalam ilmu, memiliki semangat dalam menyampaikan, begitu juga menerima ilmu. Ya, apa yang mereka katakan para sahabat Nabi SAW? Qalu bala ya Rasulullah. Ya, kalau bahasa kita, tentu ya Rasulullah, tentu, saya mau. Dikabarkan atau diberitakan satu ilmu, yaitu dosa-dosa yang paling besar. Nah, dari sini kita juga seharusnya mencontoh bagaimana ketika Nabi SAW menyampaikan sesuatu ilmu kepada orang lain, itu begitu semangatnya. Begitu juga kita ketika ingin menyampaikan kebaikan, menyampaikan ilmu kepada orang lain, terutama kepada keluarga kita sendiri, istri dan anak-anak kita, maka jangan main-main. Harus dilakukan dengan semangat, memberitahukan dan mengkabarkan kepada mereka tentang kebaikan, ya, terutama kepada putra-putri kita. Ketika kita mendapatkan ilmu, maka kita sampaikan dengan semangat kepada putra-putri kita, ya, bukan disambil dengan canda. Kalau dengan masalah ilmu harus semangat, harus serius. Itu menunjukkan bahwa seriusnya kita untuk menyampaikan ilmu tersebut karena memang originnya ilmu tersebut untuk anak-anak kita. Ilmu tentang akhlak misalkan, ilmu tentang adab misalkan, ilmu tentang bermuamalah, kemudian juga masalah ibadah, masalah akidah, hal yang terpenting. Jadi kalau anak-anak kita sudah melanggar atau keluar dari aturan agama ini, segera kita beritahu, segera kita berikan wejangan kembali agar mereka kembali kepada kebenaran. Maka juga para sahabat Nabi SAW ketika ingin mendapatkan ilmu, begitu juga semangat. Nah, ini juga harus kita laksanakan, Bapak, para jamaah sekalian rahimakumullah. Ketika melaksanakan atau menerima ilmu harus semangat. Ya. Misalkan dalam kajian, ya, harus disertai dengan semangat. Tidak disertai dengan misalkan melakukan hal-hal yang menyibukkan diri dari menuntut ilmu, ya, dari menuntut ilmu. Harus semangat dalam menuntut ilmu. Jangan yang penting datang, ya, yang penting hadir. Jangan, ya, karena tentu Allah Subhanahu Wa Taala melihat kesungguhan kita. Man jadda wajada. Ini bukan hadis, ya, tapi ini semangat, penyemangat dari perkataan orang-orang Arab. Man jadda wajada. Barang siapa yang giat, semangat, pasti dialah yang dapat. Atau kalau kita artikan dengan kata yang mirip, barang siapa yang menanam, dia akan panen, ya. Allah akan melihat kesungguhan dari orang-orang yang menuntut ilmu dengan orang-orang yang hanya sekedar menuntut ilmu. Sebagaimana kita sampaikan di awal tentang biografi muallif, penulis buku ini, yaitu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Di awal-awal kita sampaikan bagaimana beliau semangatnya dalam menuntut ilmu. Semangatnya dalam menuntut ilmu. Bahkan beliau lakukan dari usia yang sangat muda. Ya, di usia 12 tahun kalau tidak salah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala sudah duduk di majelis para ulama ahlul hadis. Masya Allah, ya, duduk di majelis ahlul hadis. Nah, ini luar biasa. Getolnya, semangatnya beliau dalam menuntut ilmu syar'i. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda atau ingin memberitahukan apa yang telah ingin beliau sampaikan, yaitu al-isyraku billah.
Dosa yang paling besar, dosa di antara dosa-dosa yang paling besar di antaranya adalah beliau sampaikan. Yang pertama adalah dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa uququl walidain. Dan ternyata yang kedua disebutkan oleh Nabi SAW setelah berbuat kesyirikan kepada Allah taala, waliyadzubillah, maka dosa yang kedua, dosa besar yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Wa jalasa wa kana muttaqian. Jadi Nabi SAW kemudian duduk, yang sebelumnya beliau itu tegak duduknya. Ya. Ala qauluz zur. Kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya, yakni kemudian jauhilah kalian tentang perkataan dusta. Perkataan dusta. Dari hadis yang mula ini sudah kita singgung di pertemuan sebelumnya, ya. Sudah kita singgung di pertemuan sebelumnya, yakni ada tiga, yakni dosa-dosa yang disampaikan oleh Nabi SAW di hadis yang mula ini. Ternyata dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar yaitu al-isyraku billah, yaitu dosa berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana syirik, ya, berbuat atau menyekutukan Allah itu artinya atau maknanya an yattakhidha ma'allahi ta'ala ma'budan. Yani yang disebut dengan syirik itu adalah menjadikan bersama Allah atau selain Allah itu dalam sesembahan. Jadi yang disebut syirik itu cara gampangnya dia menyembah Allah, begitu juga dia mengikutkan lainnya juga disembah. Jadi nyembahnya bukan hanya Allah semata, tapi mengambil selain Allah, bahkan diambil dari makhluk-makhluk Allah itu sesembahan bersama Allah. Jadi Allah masih tetap disembah, Allah tetap disembah. Namun dalam satu sisi yang lain nanti dia menyembah selain Allah dari makhluk-makhluknya, baik bentuknya matahari, bulan, gunung, pohon, batu, kuburan, dan selainnya. Kemudian yuqaddimu lahu syai'an min anwa'il ibadah. Begitu juga selain menjadikan selain Allah itu sesembahan bersama Allah, begitu juga syirik itu adalah yuqaddimu lahu syai'an, yakni memberikan sesuatu kepadanya siapa? Kepada selain Allah. Ya, memberikan sesuatu kepada selain Allah. Apa yang diberikan kepada selain Allah itu min anwa'il ibadah, yaitu yang diberikan adalah sesuatu yang berkenaan dengan ibadah. Sedangkan kita tahu ibadah itu hanya semata diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jika dia selain memberikan kepada Allah taala kemudian memberikan dalam masalah ibadah itu kepada selain Allah, nah ini yang disebut dengan kesyirikan. Masalah-masalah ibadah tentu kita sudah tahu para jamaah sekalian, ya. Di antaranya ibadah itu misalkan ya salat. Ya, salat. Kalau ada orang salat kemudian diberikan kepada selain Allah, karena ibadah, salat adalah ibadah yang seharusnya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Namun kalau ada orang salat kemudian ditujukan kepada selain Allah, maka ini namanya syirik. Kemudian disebut dengan ibadah juga doa. Ad-du'a'u huwal ibadah. Atau fima ma'na. Doa itu adalah ibadah. Sehingga doa karena itu ibadah adalah perintah Allah harus ditujukan hanya semata kepada Allah Ta'ala. Namun jika ada seseorang yang memberikan doanya atau dia meminta atau berdoa kepada selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Ya. Karena doa itu ibadah dan ibadah hanya kepada Allah. Maka jangan sekali-kali seseorang memberikan doanya kepada selain Allah Ta'ala. Emang ada Ustadz orang yang memberikan atau berdoa kepada selain Allah? Ada tidak Pak? Banyak. Meminta sesuatu yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa melakukannya.
namun diberikan kepada selain Allah. Nah, ini kan berarti dia mempercayai ada zat selain Allah yang bisa menolongnya. Contohnya apa? Berdoa meminta keselamatan. Berdoa meminta keselamatan murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak boleh diberikan kepada selainnya. Ya. Oleh karena itu ketika kita berangkat mengantar sekolah maksudnya, kemudian berangkat kerja atau kemana saja, maka sebelum kita meninggalkan rumah kita berdoa apa? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Ini bentuk satu doa penyerahan diri kita bukan kepada selain Allah. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Tawakkaltu, saya menyerahkan diri, saya bertawakal. Kepada siapa? Allah. Saya bertawakal kepada Allah. Saya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh menyerahkan diri kepada selain Allah, dan tawakal juga termasuk ibadah. Kalau ada orang-orang yang menggantungkan dirinya keselamatan atau madorot, terhindarnya madorot kepada selain Allah, berarti dia menyerahkan tawakalnya kepada selain Allah. Contoh, ada orang yang memiliki jimat misalkan. Memiliki apa? Jimat misalkan. Maka seseorang itu akan begitu perhatiannya kepada jimat ini. Tidak boleh ketinggalan ketika bekerja, tidak boleh dibawa ke kamar mandi. Begitu kan Pak ya? Artinya apa? Dia menyerahkan hatinya, menuangkan hatinya kepada si benda ini. Nah, ini termasuk bagian dari kesyirikan. Ya. Begitu juga doa-doa yang lain. Ada orang yang meminta kepada kuburan. Meminta kepada penghuni kubur. Termasuk kepada penghuni kubur, yaitu Nabi SAW. Ya, dan saya sering mendapatkan ketika saya ziarah ke makam Nabi SAW, banyak dari jamaah-jamaah umrah atau haji yang mereka berdoa meminta kepada Nabi SAW. Dan ini merupakan kesyirikan, walaupun yang diminta siapa? Orang yang paling mulia di muka bumi ini, itu Nabi SAW. Tidak boleh. Ya, alhamdulillah diberikan penjagaan, dijaga di makam Nabi SAW itu dijaga. Kalau ada orang yang sengaja berdoa kepada makam Nabi SAW, maka dilarang di sana. Berdoa itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ud'uni astajib lakum. Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan langsung, berdoalah kalian kepadaku, niscaya Allah akan ijabahi. Jadi jangan meminta sesuatu yang menjadi hak prerogatif Allah kepada selain Allah. Meminta jodoh, meminta rizki, meminta keselamatan, dihindarkan dari mudarat, ya, meminta kesuksesan, meminta rizki dan seterusnya. Semua itu hak Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh diberikan kepada selainnya. Jika ada orang yang meminta sesuatu yang tadi kita sebutkan, ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini sudah masuk ranah kesyirikan, walaupun mereka tidak mengakui. Bahkan mereka mengakui bahwa kita masih berdoa kepada Allah kok. Betul, ketika dia berdoa kepada Allah bukan termasuk kesyirikan. Namun satu sisi dia berdoa kepada selain Allah. Nah, ini termasuk kesyirikan. Jadi memberikan kepada selain Allah sesuatu yang berhubungan dengan ibadah. Dan ibadah bukan hanya yang kita sebutkan tadi ya. Termasuk tawakal, takut, sedekah, ya, terus kemudian nazar, banyak ya masalah-masalah ibadah yang tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, harus semata diberikan kepada Allah taala. Ini dosa yang pertama, yaitu dosa kesyirikan. Dosa apa? Kesyirikan. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, wa uquqil walidain. Wa uququl walidain. Dosa yang besar dan paling besar juga setelah Nabi SAW menyebutkan adalah dosa kesyirikan, maka yang kedua dosa berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Nah, dengan ini para jamaah sekalian rahimakumullah, Nabi SAW menyebutkan dosa
uququl walidain termasuk dosa paling besar juga. Ya, dosa paling besar, durhaka kepada kedua orang tua. Maka hendaklah kita yang masih memiliki orang tua, masih hidup, mari teman-teman kita bakti mereka. Ya, berbakti kepada mereka merupakan kewajiban. Ya. Bagaimana cara berbaktinya? Banyak caranya. Banyak caranya. Yang pertama yaitu dengan selalu mendoakan ampunan dan rahmat kepadanya. Mendoakan ampunan dan rahmat untuk kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun sudah meninggal. Maka jangan lupa mendoakan kedua orang tua kita ya, para jamaah sekalian ya. Dengan doa Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, doa ini kan doa ampunan dan doa rahmat untuk kedua orang tua kita. Rabbighfirli, ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosaku. Wali walidayya, dan dosa kedua orang tuaku. Warhamhuma, dan rahmati mereka keduanya. Ya, warhamhuma kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil. Atau Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya, Rabbana ighfir lana, Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Atau dengan bahasa yang kita pahami, bahasa Indonesia. Ya. Bahkan bentuk bakti kita kepada orang tua dengan melalui doa jangan hanya sekali, dua kali, tiga kali. Para ulama, ya, saya pernah membaca minimal setiap sholat. Ya, kalau setiap sholat berarti berapa kali Pak? Sehari 5 kali. Namun kalau sholat saja tidak pernah mendoakan kedua orang tua, bagaimana di kesempatan-kesempatan yang lain? Ya, mendoakan kedua orang tua. Kemudian berbakti kepada orang tua yang kedua, caranya juga dengan banyak beramal soleh, para jamaah sekalian. Banyak beramal soleh. Apa hubungannya amal soleh kita dengan kedua orang tua? Para ulama menjelaskan bahwa satu di antara ya kesolehan anak, satu di antara bentuk kesolehan anak kepada orang tua adalah beramal soleh. Sehingga ketika anak soleh, tentunya itu bagian dari doa siapa? Orang tua ya. Ketika anak soleh itu pastinya orang tualah yang pertama mendoakannya. Sehingga ketika anak-anaknya anak soleh itu berarti berkat dari doa orang tua. Maka ketika anak-anaknya banyak beramal soleh, maka insya Allah amal kebaikan dari anak-anak itu juga didapatkan oleh orang tua. Jadi ketika orang tua kita sudah meninggal, mungkin ada yang bingung bagaimana cara berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka di antaranya itu kita beramal soleh, kita taat, kita giat dalam beribadah. Insya Allah dengan cara demikian, ya amal soleh kita pun akan didapatkan kebaikannya untuk kedua orang tua kita yang sudah meninggal. Ya, kesolehan anak itu membuat orang tua itu mendapatkan bagian pahala. Begitu juga caranya dengan melakukan hal-hal yang ibadah, ya, melakukan hal ibadah dengan niat untuk kedua orang tua. Tentunya ibadah-ibadah yang dibolehkan, seperti bersedekah. Jadi ketika orang tua kita sudah meninggal atau bahkan belum, ketika kita bersedekah bisa juga meniatkan untuk kedua orang tua kita. Bersedekah. Jadi misalkan Bapak mengeluarkan sedekah kemudian meniatkan untuk kedua orang tua. Ya, secara khusus boleh atau secara umum boleh. Maksudnya adalah ya Allah sedekah ini dariku dan dari orang tuaku. Secara umum semua keluarga didoakan. Tapi kalau khusus, secara khusus ini diberikan untuk siapa? Untuk orang tua saya yang sudah meninggal atas nama mereka, itu juga boleh. Sedekah. Ya. Kemudian yang kedua juga melakukan amal ibadah yang dibolehkan untuk orang tua. Ya, di antaranya adalah melaksanakan ibadah-ibadah
ibadah ke tanah haram. Umrah dan haji itu juga boleh jika dia sudah pernah melaksanakan ibadah umrah, dia sudah pernah melaksanakan ibadah haji, maka kedua ketiga kalinya dia bisa meniatkan untuk kedua orang tuanya. Ya, untuk diniatkan untuk kedua orang tuanya. Ya, atau membadalkan baik dirinya atau orang lain yang membadalkan untuk kedua orang tua. Ya, itu diantara bentuk-bentuk amal birrul walidain. Baik orang tuanya masih ada, begitu juga ketika sudah meninggal. Nah, mulianya kita berbakti kepada orang tua, maka termasuk dosa besar durhaka kepadanya. Jadi berbakti itu termasuk amal ibadah yang agung. Maka demikian juga sebaliknya, durhaka kepada orang tua juga termasuk hal yang dosa besar. Di sini Nabi SAW menyebutkan berurutan. Dosa yang paling besar adalah al-isyraku billah, kemudian wa uququl walidain. Maka ini juga senada ya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk birrul walidain, ternyata Allah sebutkan birrul walidain, perintah birrul walidain setelah perintah mentauhidkan Allah. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Nah ini ya. Dan Allah telah mewajibkan apa? Alla ta'budu, janganlah atau memerintahkan janganlah kalian menyembah ya kecuali kepadanya saja, kecuali kepada Allah saja. Nah, ini perintah tauhid. Perintah untuk mentauhidkan, menunggalkan Allah dalam ibadah. Kemudian setelah ini Allah perintahkan apa? Wabil walidaini ihsana. Dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua. Jadi Allah memerintahkan di surat Al-Isra, kalau tidak salah ya, di surat Al-Isra ayat 23 ini, Allah perintahkan yang pertama adalah perintah untuk mentauhidkan Allah dalam ibadah. Kemudian setelah Allah menyebutkan perintah yang paling agung ini, ternyata perintahnya adalah wabil walidaini ihsana. Berarti perintah berbakti kepada orang tua termasuk perintah yang agung pula. Begitu juga ketika Nabi SAW memberitahukan dosa-dosa yang termasuk dosa paling besar, ternyata ketika Nabi SAW setelah menyebutkan al-isyraku billah, begitu juga yang kedua disebutkan wa uququl walidain. Ya, oleh karena itu teman-teman berhati-hatilah dengan satu dosa ini. Karena para ulama menyebutkan sampai mereka bersumpah demi Allah, manakala seorang anak durhaka kepada orang tua, maka hidupnya tidak akan ada keberkahan. Hidupnya tidak akan ada kebaikan. Ya. Coba anak yang sering membentak orang tua, anak yang menghardik orang tua, anak yang bahkan sekarang itu ada berita-berita viral yang mudah-mudahan itu bohong ya. Berita viral apa Pak? Yang mungkin Bapak juga pasti update, yaitu ada anak yang menitipkan ibundanya di panti jompo. Menitipkannya begitu saja tanpa memberikan perhatian, sering ditengok, tidak ada. Bahkan ada dalam sebuah tulisan itu, sebuah maksudnya pernyataan, ada yang menitipkan ibundanya di sebuah tempat penitipan, bahkan sampai di situ disebutkan apa? Jika orang tuanya meninggal tidak perlu untuk dikabari. Ini sudah di luar nalar, di luar jangkauan. Sebabnya apa? Karena sebab tidak sabar. Sebab tidak sabar, orang tua sakit, orang tua itu sudah sepuh. Dan anak-anaknya yang disayangkan lagi bukan cuma satu, anak-anaknya lebih dari satu, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Dan mereka sepakat
Ini sepakat dalam kebatilan, sepakat dalam keburukan. Yaitu apa? Sepakat menitipkan ibundanya di tempat pengasuhan, bahkan di situ disebutkan apa? Tidak usah atau tidak perlu memberitahu jika orang tua meninggal dan langsung dikuburkan di tempat. Ini sudah di luar nalar pada zaman sekarang. Ingat, ibunda kita ketika mengurus anak-anaknya bisa 4, bisa 5, bisa 6, bahkan lebih dari itu dengan sabarnya ya para jamaah sekalian. Dengan sabarnya ibunda kita itu merawat. Sekarang gantian, ibundanya cuma satu, yang merawat itu anak-anaknya. Kok tidak sanggup? Ada yang alasan karena kerjaan. Ya, semulia apakah pekerjaan dibanding dengan kasih sayang ibunda? Ya, semulia apakah pekerjaannya? Bahkan sebagian ulama mewajibkan jika memang pekerjaannya itu menghalangi dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kedua orang tua, itu lebih baik ditinggalkan. Mana ada cerita orang yang memiliki anak yang katanya sukses dunia, yang satu di luar negeri di Jerman atau di mana katanya, yang satu lagi di benua Eropa, yang satu lagi di apa. Kenyataannya apa? Di masa-masa tuanya tidak ada satupun anak yang apa? Yang mengunjunginya. Bahkan ada satu kabar berita pasangan suami istri meninggal di kamar di rumahnya, tidak terdeteksi oleh warga. Karena anak-anaknya tidak ada yang tahu. Ini banyak anak-anak yang ego dengan apa? Pekerjaan misalkan, dengan kedudukan sekarang. Dia lupa apa yang sudah dia raih itu salah satunya doa dari siapa? Dari orang tua, dari kedua orang tua. Dan saya yakin orang tua, kita juga sudah jadi orang tua, menginginkan anak-anaknya sukses itu bukan hanya dunia saja, tapi juga akhirat. Maksudnya apa? Ya, mereka bekerja di tempat-tempat yang luar biasa. Tapi juga bakti mereka kepada kita juga harapkan. Kan begitu ya pada zaman sekarang. Kita bukan cuma bangga, wah anak saya, putra saya, putri saya kerja di satu tempat ini. Mungkin diitasi pemerintah yang beruang, yang banyak uangnya di sana. Tapi ketika dihubungi, ketika di WA misalkan, ketika kita sakit, kita butuh bantuan, apa jawaban dia? Maaf mah, sibuk saya. Ini sudah berarti ada yang salah kaum muslimin rahimakumullah. Ya. Hukukul walidain. Banyak anak-anak sekarang yang demikian. Ya. Sampai menitipkan orang tuanya di panti jompo. Ini agak mending dititipkan itu berarti didawat. Ada juga yang diusir. Anak-anak mengusir orang tuanya. Faliyadzubillah. Sampai orang tua, sampai berjalan, pinggir jalan, sampai meminta-minta. Ya, sampai minta-minta. Anak-anaknya tidak peduli dengan orang tuanya. Dan ini sudah banyak terjadi. Mereka angkuh ketika mereka sudah berhasil. Mereka kurang sabar, bahkan tidak sabar merawat kedua orang tuanya. Sedangkan hukukul walidain itu termasuk dosa yang paling besar juga. Kemudian yang ketiga adalah berkata dusta. Berkata dusta atau kedustaan. Azur bimana al-kadzib. Yaitu perkataan dusta itu maknanya adalah kebohongan. Kebohongan. Wa syahadatuz zur min asna'il kadzib. Dan persaksian dusta itu termasuk seburuk-buruk kebohongan, ya, kedustaan. Jadi di antara yang disebutkan di hadis ini dimaknai yaitu
persaksian dusta. Bahkan persaksian dusta, menjadi saksi dusta itu termasuk perkara yang paling buruk, seburuk-buruknya kebohongan. Ya. Bukan hanya di pengadilan, di kita juga. Ya. Lima fiha minadz-zulmi fasyahiduz zur. Kenapa? Termasuk juga kezaliman, seburuk-buruk dari kezaliman atau termasuk perbuatan zalim. Kenapa sumpah atau saksi dusta itu termasuk kezaliman dan seburuk-buruk kedustaan? Yang pertama, zalama nafsahu awwalan bi syahadatihi. Yang pertama tentu dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Jadi orang yang berdusta, berbohong pada jamaah sekalian, itu sebenarnya dia zalim kepada diri sendiri awalan, yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, kenapa termasuk kezaliman bahkan termasuk seburuk-buruk kedustaan, menjadi berkata palsu? Istighfafan bihaqqillah, karena dia bermudah-mudahan atau meremehkan, menggampangkan hak Allah. Ya, hak Allah. Bahkan tidak sedikit yang mereka bersumpah atas nama Allah demi untuk kebohongan. Dan memang kalau orang Islam tuh pada jamaah sekalian, kalau sudah menyatakan, seseorang telah menyatakan sumpah dengan menyebut nama Allah, itu udah tertinggi, teman-teman. Jadi kita tidak boleh ini lagi sebenarnya. Misalkan ya, ada orang misalkan demi Allah, udah. Dia udah mengambil siapa? Allah menjadi saksi. Ini udah tingkat tertinggi. Walaupun kebanyakan orang sekalipun bersumpah menyebut nama Allah tetap bohong. Nah, itu urusan dia sama Allah. Urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika ada orang sudah menyatakan demi Allah, udah itu tuh udah paling tinggi itu. Kita tidak boleh membantah lagi. Walaupun di sana bohong. Dan itu yang terjadi. Makanya jangan bermudah-mudahan untuk bersumpah dengan menyebut nama Allah. Terutama siapa? Pedagang. Pedagang itu gampangnya menyebut nama Allah. Demi Allah, modalnya aja nggak nyampe, kata kita. Demi Allah, cuma ngambil goceng. Demi Allah, tadi ada aja yang nawar 40.000. Ini ditawar 25. Siapa lagi yang nawar 40.000 tadi? Jadi mereka tuh demi Allah hanya untuk melariskan dagangannya. Demi Allah hanya untuk meyakinkan apa yang dikatakannya. Tidak menyadari bahwa ketika dia mengambil nama Allah sebagai saksi, kan sebagai saksi itu urusannya berat di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Jadi jangan bermudah-mudahan bersumpah dengan menyebut nama Allah. Ya. Maka ketika ada orang yang bersumpah palsu sekalipun dia menyebut nama Allah, dia sebenarnya zalama nafsahu awalan. Sebenarnya dia bukan berzalim kepada orang lain. Dia sebenarnya menzalimi diri sendiri. Menjerumuskan diri dalam perbuatan dosa. Karena dia berkata yang tidak semestinya. Begitu juga termasuk zuliman yang besar, bahkan dosa yang besar, tahfifan bihaqqillah, karena dia menggampangkan, meremehkan hak Allah. Kalau sudah menyebut nama Allah, itu berarti sudah mengambil nama Allah, mencatut nama Allah. Kita saja deh teman-teman ya, kita saja misalkan. Ada orang misalkan yang melakukan hal yang mungkin buruk ya. Tahu-tahu dia bilang, oh tapi kata Ustaz Yudi. Sedangkan saya nggak pernah ngomong. Saya marah nggak Pak? Ya marah lah, saya dicatut namanya gitu ya. Gitu. Ini yang dicatut bukan orang, langsung zat yang menciptakannya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Ini berat urusannya. Ya. Berat. Kemudian juga yang kedua, termasuk perbuatan dosa besar, yaitu berdusta dalam saksi. Wa asaa ila man syahidalahu zuran
fa aqsabahu malan haraman. Nah, ini para jemaah sekalian rahimakumullah. Begitu juga ketika dia itu berbohong dalam saksi, dalam menjadi saksi, berbuat bohong dalam perkataan dalam menjadi saksi terhadap apa yang ia lihat, ya. Maka fa'aqsabahu malan haraman. Dia akan mendapatkan mal. Ya, biasanya kan memang orang seperti itu kalau memang sudah, apalagi menjadi pekerjaannya, sudah menjadi pekerjaannya, yaitu apa? Menjadi saksi. Walaupun dia nanti akan meloloskan kebohongan dan dapatkan harta, mendapatkan apa? Penghasilan yang banyak, namun ternyata hasil yang didapatkan itu termasuk harta yang haram. Iya, oleh karena itu teman-teman rahimakumullah, bukan hanya ini sebenarnya. Apapun harta yang haram, sebagaimana Nabi SAW sampaikan dalam sebuah hadis, fima makna, tidak layak bagi orang yang ya makan dengan makan yang haram kecuali dia tempatnya di api neraka. Fima makna. Demikian para jamaah sekalian. Jadi kita harus hati-hati. Nah, termasuk hal yang haram juga, maksudnya harta yang haram, dia menjadi sumpah yang palsu. Ya, sumpah yang palsu. Nabi SAW, fa inna Nabi SAW kana yuhadditsu ashabahu wa huwa muttaqiun wa yuhadditsuhum anisyirki wa khatarihi. Bahwa Nabi SAW ketika menyebutkan dosa syirik tadi, kemudian Nabi dalam keadaan tegak ya para jamaah sekalian ya. Ini menyebut wa an uquqil walidain, dan begitu juga beliau SAW ketika menyebutkan tentang dosa besar yaitu uququl walidain dalam keadaan apa? Dalam keadaan tegak begini, ya. Ini menunjukkan bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu hal yang muhim, penting juga. Ya, hal yang penting. Kan kalau teman-teman kita kalau menyampaikan kepada anak, kalau hal yang penting itu kan semangat begini. Sini, Dek, sini. Itu kan? Saya mau ngomong sama kamu. Coba kalau ngomongin sambil lesehan gitu. Kayaknya main-main ya. Tapi kalau sini, duduk. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan apa yang ingin disampaikan adalah sesuatu yang penting. Begitu juga ketika Nabi SAW menyebutkan tentang apa? Tentang dosa besar atau syirik dan uququl walidain, berarti dua hal ini termasuk hal yang nah, begitu juga menyebutkan tentang kedustaan. Ya. Oleh karena itu dalam hadis yang mulai ini bisa diambil pelajaran para jamaah sekalian rahimakumullah. Yang pertama, subutu inkisamiz dzunubi ila saghairi wa kabair. Jadi ternyata dosa-dosa itu ada dosa yang kecil, ada dosa yang besar. Ya, dosa itu ternyata ada dosa kecil, ada dosa yang besar. Dari itu kita sering mendengar pada zaman sekarang ya. Kemarin misalkan kita disyariatkan, disunahkan untuk saum apa? Asyura. Ya kan? Puasa di tanggal 10 Muharram yang manfaatnya, faidahnya adalah menghapus dosa-dosa setahun yang lalu. Dosa yang dimaksud ini dosa kecil para jemaah sekalian. Bukan dosa besar. Kalau dosa-dosa besar seperti dosa syirik harus taubat. Tapi kalau dosa-dosa kecil, ya, itu bisa diampuni dengan puasa kemarin Asyura atau mungkin puasa Arafah kemarin juga. Ya, setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Maksud dari dosa-dosa yang diampuni setahun yang sebelumnya dan setahun akan datang, dosa-dosa kecil pada jemaah sekalian. Dosa-dosa kecil. Nah, terus untuk membedakan dengan dosa kecil dan dosa besar itu seperti apa? Dosa kecil dan dosa besar itu disebutkan jika secara khusus disebutkan ancamannya pada jamaah sekalian. Ya, jika disebutkan ancamannya.
Jadi misalkan disebutkan di sini faqulu hiya dzanbul ladzi yatarattabu alaihi haddun fid dunya wa uqubatun fil akhirah. Yang pertama, dosa besar kita bisa lihat itu termasuk dosa besar jika dosa itu ya ada ancaman uqubah. Uqubah itu apa? Hukuman atau azab baik di dunia maupun di akhirat. Nah, ini berarti kalau ada ancaman seperti ini termasuk dosa besar. Itu termasuk uqul walidain. Uququl walidain itu ya ancamannya dosa dua. Yang pertama adalah di dunia tidak akan ada berkahnya. Jadi seorang anak yang durhaka kepada orang tua, yakin bahkan demi Allah hidupnya nggak akan berkah. Nggak akan berkah. Walaupun bergelimang dengan harta, itu akan berkah. Coba lihat orang-orang yang durhaka kepada orang tua. Mereka apa? Hancur kehidupan ke rumah tangganya. Istrinya, ya, anak-anaknya, bahkan penuh dengan maksiat. Kenapa? Durhaka kepada orang tua. Begitu juga ancaman nanti di akhirat. Ya, akan dimasukkan ke dalam api neraka. Kalau ancaman uqubatu fid dunya wa uqubatu fil akhirah berarti menunjukkan ini dosa besar, apalagi syirik. Dosa kesyirikan apalagi dosa yang paling besar, a'zamu dzunub, a'zamu minaz dzunub. Termasuk dosa yang paling besar itu kesyirikan. Ini ancamannya dunia dan akhirat. Di dunia banyak tidak diterima amalnya. Di akhirat neraka selama-lamanya. Kemudian juga awidzanbu alladhi yuhtamu bila'natin aw ghadabin. Dosa termasuk dosa besar jika di sana ada laknat. Jadi kalau seseorang yang melakukan ini akan dilaknat oleh Allah dan Rasulnya, itu dosa besar berarti. Contohnya apa? Contoh misalkan Allah melaknat orang yang bergaya seperti perempuan atau perempuan yang bergaya seperti laki-laki. Ini dilaknat, berarti dosa besar itu. Hati-hati makanya kalau ada istri pengennya potongnya cepat, ya, pengennya kemana-mana pakai pakaian laki-laki, ini bahaya, nggak boleh. Ya perempuan ya keluar jilbab lah, gitu kan ya Pak. Masa keluar pakai? Nabi sendiri mengatakan Allah melaknat orang yang perempuan bergaya seperti laki-laki, laki-laki bergaya seperti perempuan. Itu termasuk dosa besar juga. Ya. Dan seterusnya yang memang disebutkan oleh para ulama termasuk dosa-dosa besar. Kemudian saya sedikit tambahin. Faedah dari hadis ini istihbabu i'adatil kalam salasan wal mau'idati litufhama. Disunahkan atau dicintai atau disukai ketika menyampaikan kebaikan itu diulang sampai 3 kali. Diulang sampai 3 kali. Jadi kalau kita menyampaikan kepada istri anak kita sesuatu kebaikan diulangi 3 kali. Agar apa? Ini menunjukkan keseriusan yang disampaikannya atau yang menyampaikannya. Atau berulang-ulang lah. Kalau kita lihat anak salah, benerin. Kok besok salah lagi? Benerin lagi. Jadi bukan kemarin kan saya udah katakan, udah saya nggak mau ngomong lagi. Jangan. Terus kasih kebaikan itu terus. Apalagi anak pada zaman sekarang, anak tuh ibarat gelas masih kosong ya pada zaman sekarang. Ya kan? Anak-anak kita itu ibarat gelas masih kosong. Ketika nanti di luar diisi apa? Oh salah. Kita yang benerin. Jadi jangan bilang, "Cuk, capek saya benerin kamu." Nggak ada bilang kata seperti itu. Memang tugas kita adalah untuk mendidik anak-anak kita kan. Karena tidak ada anak satupun yang keluar maksudnya lahir ya. Dilahirkan tuh udah pinter, akhlaknya baik. Ada nggak? Ya nggak ada. Gitu kan? Nggak ada. Langsung pinter baca Al-Quran. Terus kita kerjanya apa nanti kalau seperti itu? Nggak ada. Jadi kalau ada anak begini, itu memang tugas kita pada zaman sekarang. Ya, makanya ada mengatakan aku bosan ngomong sama kamu. Itu sebenarnya salah. Capek saya ngomong kebenaran, nggak boleh seperti itu. Memang demikian lah, namanya anak.
Ingat kita nggak ketika kita dulu kecil? Kita juga dikasih sama orang tua, dikasih tahu kebaikan orang tua berapa kali? Bisa 10 kali baru liyufhama. Baru apa? Baru paham. Ya. Maka disunahkan untuk mengucapkan atau memberikan, ketika memberikan sesuatu, mengucapkan sesuatu 3 kali. Untuk li tufhama, untuk ya bisa paham, lebih paham. Terus kemudian at-tarhibu syadidu min uquqil walidain wa qauliz zur. Yaitu ancaman berat ya tentang dosa uququl walidain, yaitu durhaka kepada orang tua, begitu juga berkata dusta. Kemudian yang terakhir, uququl walidain min kabairil ismi. Jadi berbuat durhaka kepada orang tua termasuk bagian dari dosa yang paling besar. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan di hadis ke-15 ya. Insyaallah ketemu lagi di bulan depan ya. Tapi sepertinya bulan depan saya izin ya para jamaah sekalian. Bulan depan minggu ketiga itu di hari tanggal 17 ya. Iya, tanggal 17 ya. Dan saya izin karena tanggal 17 sepertinya saya masih di Haram ya. Insyaallah tanggal 13-nya saya harus terbang kembali mendampingi jamaah. Dan itu saya izin di bulan depan saya tidak bisa hadir ya. Mudah-mudahan di bulan depannya lagi insyaallah taala. Baik, sampai di sini para jamaah sekalian, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat terutama bagi yang menyampaikan dan juga para jamaah sekalian. Qulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.